Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita mau ngelanjutin materi, tapi nggak. Kita masuk ke materi baru deh, bukan ngelanjutin materi. Kita masuk ke materi baru, yaitu CSS 3. Kalau misalnya kemarin kita udah ngebahas tentang tips dan trik Visual Studio Code, aku nggak bikin uh, serangkaian video itu lagi karena aku belum dapat tips dan trik yang baru. Jadi mungkin aku bikin lagi yang tips dan trik itu kalau udah dapat hal yang baru. Jadi sekarang aku mau bikin pembahasan baru, yaitu CSS 3. CSS 3 kalau dibandingin sama CSS, ya mereka sama-sama CSS buat implementasi install, tapi CSS 3 ini bisa dianggap lebih advance, lebih bagus lah. Intinya apa yang nggak bisa dilakuin di CSS kita bisa ngelakuin di CSS 3. Sebenarnya CSS 3 ini udah ada beberapa yang aku bahas di pembahasan waktu kita bikin playlist CSS itu. Contohnya kayak border radius itu termasuk di CSS 3. Terus kita juga udah ngebahas RGBA sama HSLA buat warna, itu juga di CSS 3. Itu pernah kita bahas, tapi nggak apa-apa, aku bakal bikin video lagi tentang itu. Jadi biar lengkap aja playlist CSS 3 kita bahas semuanya yang ada di CSS 3, walaupun udah pernah kita singgung di tutorial CSS biasa. Oke, nggak usah berlama-lama, ini pendahuluan. Aku cuma ngumumin doang sama ngasih tahu apa aja yang bakal kita pelajarin di CSS 3 ini. Aku udah bikin apa aja yang bisa dibikin di CSS 3. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini ada warna, RGBA sama HSL, ini lupa A-nya. Terus ada opacity, ada border radius dan lain-lain. Nah, di sini aku liatin nih ke teman-teman apa aja yang bisa kita lakuin dengan CSS 3. Langsung aja ya kita bahas. Yang pertama ini RGBA HSL. Jadi kalau misalnya warna normalnya kayak begini, warna merah full, tapi dengan adanya A ini apa ya, lupa aku. Kayak opacity itu. Jadi lebih pudar gitu dia. Ini sebenarnya sama nih warnanya, cuman bedanya tingkat pudarnya aja. Jadi 0, berapa itu aku bikin lupa. Jadi fungsinya RGBA itu cuman buat ngelunturin warna aja gitu. Terus selanjutnya di CSS 3 juga ada opacity. Opacity ini sama kayak RGBA HSL, cuman bedanya kalau RGBA sama HSL ini cuman bisa buat warna doang, background color. Sedangkan opacity ini bisa buat elemen-elemen, contohnya buat image. Nih lihat contohnya, tanpa opacity atau opacity-nya full, gambarnya kayak begini. Sedangkan kalau kita kasih opacity-nya ini berapa, 0,5 kalau nggak salah, aku kasih opacity 0,5, gambarnya dipudar gini jadi transparan. Nah, itu fungsi dari opacity. Terus border radius ini udah pernah kita bahas nih. Nih lihat aja hasilnya gimana. Ini normalnya, kalau ada radius jadi kayak gini. Terus selanjutnya di CSS 3 juga ada drop shadow. Yang drop shadow itu ada dua, satu box shadow, yang satu lagi text shadow. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya, box shadow ini hasilnya kayak mana. Ada kotak, terus ada bayangannya. Nah, itu fungsi dari box shadow. Kalau text shadow sama kayak box shadow, tapi bedanya diimplementasi ke teks. Lihat nih ya, teksnya warna hitam, terus ada shadownya warna merah. Lanjut, ada juga gradient, linear gradient sama radial. Kalau linear gradient ini merupakan garis lurus. Ini aku contohin dari atas ke bawah nih, warnanya beda. Bisa juga horizontal, ini kan vertikal. Bisa juga horizontal gradientnya, bisa juga diagonal kalau nggak salah. Mungkin bisa kita coba di videonya nanti kalau kita udah masuk pembahasannya pas linear gradient. Kalau radial gradient, dia gradientnya membentuk apa ini, lingkaran ya. Nah, ini kan warnanya beda nih, makin ke tengah makin beda. Nah, itu radial gradient. Nah, terus yang unik nih di CSS 3 ada yang transform namanya. Bisa teman-teman lihat, normalnya kayak begini, kotak. Nah,
dengan CSS3 kita bisa ngubah nih, bisa ngubah kotaknya jadi ini rotate. Ini contohnya aja ya, salah satu contoh dari transform ini rotate. Lihat nih kan, normalnya kayak gini, kita rotate bisa pakai CSS3 jadi apa sih, diputar gitu gambarnya. Terus line rotate ada juga contoh line transform itu skew namanya. Apa sih, baca skew ya? Ya itulah. Nah, jadi kayak begini. Jadi kayak jejer genjang namanya kalau nggak salah ya. Nah, begitulah intinya. Bisa kita set-set. Terus abis transform di CSS3 kita juga bisa transition. Transition itu contohnya transition itu perubahan dari satu state ke state lain. Contohnya transition itu proses perubahan dari state 1 ke state lainnya. Contohnya nih, state 1 kayak begini kan, berukuran kotak. Nah, kalau state 2 kalau aku hover, nah state 2-nya memanjang dia. Nah, proses dari kotak jadi persegi panjang itu namanya transition. Transition ini kita bisa ngatur nih kecepatannya, kecepatan perubahannya, terus bentuknya dan lain-lain. Bisa delay-nya juga kita atur. Itu transition. Mungkin agak kurang jelas, bisa aku rasa pas kita prakteknya ke materi transition bisa lebih jelas. Terus ada juga animation. Lihat nih, bundle nih, gerak-gerak terus kotaknya. Nah, ini kita bisa bikin di pakai CSS3 nih, animation. Tuh, gerak terus kotaknya berubah warna, gerak terus-terusan. Ini bisa kita juga bikin di CSS3. Terus ada dua lagi, nih aku bingung nyontohinnya kayak mana. Jadi pokoknya intinya flexbox ini sama grid ini merupakan apa ya, bisa aku bilang bagian dari CSS3 yang powerful. Soalnya kita bisa bikin responsive web design pakai flexbox sama grid ini. Jadi kita nggak usah pakai framework. Kalau teman-teman udah pernah dengar ada namanya framework Bootstrap, contohnya salah satunya bisa bikin responsive web design. Jadi dengan flexbox sama grid kita bisa bikin responsive web design tanpa bantuan framework. Intinya powerful lah flexbox sama grid. Ini aku bingung nyontohinnya kayak mana, jadi mungkin kalau pas aku bahas aja baru diliatin deh flexbox sama gridnya. Jadi itu aja teman-teman. Udah kelihatan ya apa aja yang bakal kita bahas di seri playlist CSS3 ini. Udah aku kasih lihat juga efek-efeknya kalau kita pakai CSS3. Oke lah teman-teman, kayak gitu aja video pendahuluan di CSS3 ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Udah ngebahas tentang warna mungkin atau yang lain ya, kita lihat aja nanti di video selanjutnya. Oke lah, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.